Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 3231. Pesan apa? Insting August membuatnya menengadah. Wartawan pun penasaran dan melirik isi pesan tersebut. Semua orang langsung terkejut setelah itu. 15 juta dolar telah dikembalikan kepada para pembayar. 15 juta. Dari seluruh keluarga. Apa? Apa yang terjadi di sini? August memberi 15 juta dolar kepada keluarga-keluarga ini masing-masing. Dan sekarang dia menarik semuanya kembali. Seorang wartawan yang paham tentang cara kerja keuangan segera mengerti apa yang sedang terjadi. August membuat aplikasi untuk mentransfer uang. Secara logis, semuanya akan ditransfer setelah 24 jam. Namun setelah dia membatalkan janji tersebut, transfer itu secara otomatis menjadi batal. Sementara orang-orang berdiskusi dengan riuh tentang kejadian ini, ekspresi August langsung berubah. Apa? Aku tidak meminta pengembalian uang. Ini bukan aku. Kalau begitu kembalikan uangnya. Seru seseorang dengan wajah marah. Kami sepakat bahwa kamu akan menyerahkan uangnya jika kami melakukan pertunjukan. Kami mengorbankan hidup kami untuk ini, dan sekarang kamu menarik uangnya. Ya. Beraninya kamu menyingkirkan kami padahal kami melakukan semua ini untukmu. Kamu kira kami semua bodoh. Keluarga-keluarga itu menunjukkan ekspresi yang penuh keadilan, dengan amarah yang membara. Serahkan uangnya. Aku tidak mengambil uang itu kembali. Itu bukan uangku juga. Setelah melihat keluarganya yang berkerumun untuk uang, August, yang merasa telah menang sejak awal, mulai gemetar. Aku bahkan tidak bisa memberi kalian uang sebanyak itu. Aku tidak gila. Kalau kamu tidak memberi kami uang, untuk apa kami menjual nyawa kami untukmu? Teriak seseorang. Kami bahkan menandatangani kontrak. Setidaknya akuilah perjanjian sialan itu. Ya, kami punya kontrak dan rekaman transfer. Jangan coba-coba menyangkalnya. Berikan uangnya sekarang juga. Kalau tidak, kami akan menuntutmu cepat atau lambat. Seru keluarga-keluarga tersebut. Keluarga yang berbohong itu hampir tidak bisa dianggap sebagai kalangan sosial atas, dan bahkan selama hidup mereka, mereka belum pernah melihat uang sebanyak itu. Mereka tidak peduli dengan reputasi mereka sendiri selama mereka bisa mendapatkan uang. Bagaimana mereka bisa membiarkan uang yang mereka perjuangkan dengan susah payah diambil begitu saja? August mulai panik setelah melihat keluarga-keluarga itu hampir menyerang. Aku memang memberi kalian uang, tapi aku hanya memberi kalian 76.000 dolar masing-masing. 15 juta dolar itu tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak pernah berniat mentransfer uang sebanyak itu, dan aku tidak menariknya kembali. Jangan coba-coba menaruh ini padaku. Kenapa aku butuh uang sebanyak itu untuk kalian tunjukkan padaku? Hah. Sisanya dari penonton sudah bisa menebak apa yang terjadi, namun mereka tetap tidak bisa menahan rasa heran setelah mendengarnya dari August. Orang-orang ini benar-benar dibeli. Jadi Harvey York sebenarnya tidak bersalah selama ini. Berani-beraninya kau, August. Kau adalah tokoh utama di Floodwell. Keluarga tersebut sangat marah, mereka bahkan ingin menusukkan pisau ke kepala August. Kau menandatangani kontrak dan memberi kami uang untuk melakukan pertunjukan dan memaksa Harvey York terpojok. Tapi ketika hampir selesai, kau malah menarik uang sialan itu kembali. Bab 3232. Kami akan tertipu jika kami tidak mengaktifkan pemberitahuan kami. Aku sudah memperingatkanmu. Sebaiknya berikan kami uangnya, atau kami akan datang untukmu cepat atau lambat. Kami akan memberitahu semua orang bahwa apa yang kami katakan kepada Harvey hanyalah naskah sialan yang kalian tulis untuk kami. Kau membawa kami ke sini untuk memfitnahnya karena kau ingin dia di penjara. Kami memiliki 76.000 dolar yang kau dengan senang hati bayarkan di muka. Ini buktinya. Pertama-tama, kami bahkan tidak akan percaya padamu jika bukan karena ini.
Kami tidak bisa hanya melakukan pertunjukan begitu saja, August. Kami telah mengorbankan darah untuk ini. Wajah August sedikit berubah suram, dia tidak tahu bagaimana dia berhasil menyusup masuk. Tapi dia tahu bahwa tidak ada kesempatan baginya untuk mempertahankan topeng itu. Setelah melihat kelompok besar orang yang mencoba menyelesaikan situasi tersebut, ekspresi August sedikit berubah. Kemudian, dia berdiri dengan pengikut-pengikutnya. Kami pergi. Kau akan pergi. Kau tidak akan pergi kemana-mana jika kalian tidak menyerahkan uang sialan itu. Melihat August yang berjalan pergi, semua orang segera berkumpul di sekitarnya. Mereka semua adalah petarung terlatih. Mereka langsung menyerang penjaga August tanpa ragu. Pada saat itu, tidak ada tanda belas kasihan dari kedua belah pihak. Seluruh tempat menjadi kacau balau saat pertarungan hebat meletus. Rahel, Ansel, dan yang lainnya terkejut melihatnya. Tidak ada yang mengira sesuatu seperti ini akan terjadi. Para jurnalis terdiam sejenak sebelum segera berlari maju, langsung mengumumkan seluruh kebenaran. Drama ini terlalu besar. Berita ini pasti akan membuat tajuk utama. Nama Harvey segera menghilang dalam sekejap. Dia dengan tenang melihat sekeliling seolah-olah sudah tahu bahwa ini akan terjadi. Saat melihat Harvey berjalan ke belakang panggung, Rahel secara naluriah bertanya. Apa yang terjadi di sini, Tuan York? Harvey tersenyum dan memberi isyarat. Kaiden kemudian keluar dari kerumunan. Tuan York mengirim pesan kepadaku memintaku untuk menyamar sebagai salah satu orang August dan mendekati keluarga korban. Kata Kaiden dengan kepala tegak. Kami mengetahui bahwa August berjanji untuk mentransfer 15 juta dolar ke setiap anggota keluarga korban setelah 24 jam, selain menandatangani kontrak rahasia. Misi mereka adalah bekerja sama dengan August dan memfitnah Harvey dengan cara ala Hollywood. Tuan York mengirim pesan kepadaku untuk membatalkan transfer tersebut. Orang-orang serakah ini tidak akan bisa melepaskan diri setelah melihat uang hadiah mereka terbang pergi. Benar. Untuk memastikan mereka semua melihat pesan tersebut, aku memberitahu mereka untuk mengaktifkan pemberitahuan mereka terlebih dahulu. Mereka tidak akan berhenti mengejar August setelah itu. Semakin besar harapan, semakin besar kekecewaan. Kata Harvey dengan tenang, melihat kekacauan di belakangnya. Orang-orang ini tidak akan bisa mendapatkan uang sebanyak itu seumur hidup mereka. Bagaimana mereka bisa tetap tenang setelah melihat uang yang susah payah mereka dapatkan terbang pergi? Jangan salahkan aku atas trik jahat seperti ini. Jika mereka tidak menerima uang dari August sejak awal, tidak ada yang akan terjadi seperti ini. Bab 3233. Segala sesuatu terjadi seperti yang diprediksi Harvey. August berakhir. Keluarga korban menjadi gila karena semua ini. Tidak hanya mereka akan melawan August habis-habisan, mereka bahkan akan mengungkap setiap skema yang dilakukannya. August menghubungi mereka dan membeli mereka beberapa hari yang lalu agar mereka bisa membuat masalah kapan saja. Seseorang menunjuk bahwa August mengatakan bahwa dia bahkan berhasil memalsukan seluruh rekaman pengawasan, dan akan mudah untuk mendapatkan banyak saksi palsu. Tidak hanya kejahatan August yang terungkap, Harvey juga terbukti tidak bersalah dalam prosesnya. Jurnalis sangat senang memanfaatkan kecelakaan August. Mengapa mereka bahkan memberinya kesempatan untuk menyelamatkan dirinya? Semua orang melaporkan berita secepat yang mereka bisa. Di dalam Longman Budokan, Ozzy memiliki ekspresi mengerikan saat melaporkan situasi kepada Joseph. Tuan muda, August sudah selesai. Dia kehilangan segalanya. Rencana kita yang telah disusun dengan baik telah digagalkan. August bahkan menjadi kriminal yang menjebak orang lain. Nelson bahkan langsung pergi kepadanya untuk mencari lebih banyak petunjuk untuk menyelesaikan kasus ini. Jika kita kurang beruntung, dia akan menemukan tentang semua ini. Haruskah kita melakukan sesuatu tentang ini, Tuan muda? Joseph dengan tenang menyeruput tehnya sambil mendengarkan laporan Ozzy. Dia tersenyum samar ketika mendengar rincian situasinya. Menarik. Tuan York, kita ini benar-benar mengejutkanku.
Dia berhasil merusak rencana-rencana kita yang telah disusun dengan sangat baik begitu mudahnya. Dia bahkan tidak menggunakan tokoh terkenal untuk keluar dari situasi ini. Dia hanya kehilangan $1 atau $2 untuk biaya pemberitahuan bank. Orang yang sangat terampil. Visi dan skemanya luar biasa. Tampaknya aku telah meremehkannya selama ini. Aku pikir dia telah menggunakan orang lain untuk naik ke peringkat. Aku tidak menyangka dia memiliki pemikiran yang begitu luas. Joseph terkesan dengan pencapaian Harvey, tetapi dia masih belum berniat untuk melawan Harvey. Namun demikian, dia menyadari betapa sulitnya berhadapan dengan Harvey. Dia bisa merasakan tekanan yang membebani dirinya saat itu juga. Mulai dari saham Hearthstone Corporation, penegakan hukum Longman, hingga insiden August terakhir. Joseph belum pernah bertemu langsung dengan Harvey, tetapi dia selalu berada dalam posisi yang merugikan setiap kali mereka bertarung. Tidak hanya Joseph kehilangan saham berharganya di perusahaan, dia juga harus melepaskan bawahannya yang sangat membantu. Tuan muda. Ozzy ragu-ragu. Mungkin itu bukan karena dia. Saya dengar Kaiden juga terlibat dalam hal ini. Jika bukan karena pemimpin geng kapak, Harvey pasti sudah selesai sekarang. Kita kalah karena pengkhianat itu. Kaiden. Joseph tertawa kecil. Dia hanya seorang gangster pada akhirnya. Dia bisa membuat beberapa masalah, tapi hal-hal yang bisa dia lakukan masih sangat terbatas. Ozzy terdiam sambil melihat Joseph yang masih tenang dan terkendali. Lalu, dia bertanya. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya, Tuan Muda? Bab 3234. Joseph menyipitkan matanya sejenak. Beberapa hari lagi, fase kedua peluncuran propertiku akan diadakan di distrik baru Floodwell. Jika 3.000 properti bisa terjual, sebagian besar dana kita akan kembali. Untuk saat ini, mari fokus pada itu. Untuk Harvey, biarkan August yang menanganinya. Katakan padanya untuk menggunakan kekerasan jika cara kotor tidak berhasil. Aku sudah baik padanya hari ini. Jika Harvey tidak mati, August yang mati. Selamat. Untuk saudara ipar. Aku bilang dia akan baik-baik saja. Pada pukul 6. Di Hotel Floodwell, Harvey dan yang lainnya sedang duduk di dalam ruangan yang dipenuhi lampu. Cynthia menggunakan uang pribadinya untuk mentraktir semua orang makan. Begitu juga dengan Mandy dan keluarganya, Rachel, Kaiden, dan lainnya juga diundang. Berbeda dengan yang lain, Lillian memiliki ekspresi yang sangat buruk. Dia tidak mengira bahwa Harvey akan keluar dari situasi ini tanpa cedera dan masih bersama putrinya. Dia tidak bisa menahan giginya gemeretak marah saat memikirkannya. Namun, Harvey tidak repot-repot berdebat dengan Lillian pada hari sebesar ini. Harvey meletakkan cek dengan jumlah $4.300 tertulis di atasnya. Seluruh dunia terdiam sejenak. Apa rencanamu selanjutnya? Apakah kamu akan kembali ke Mordu? Atau akan tetap tinggal? Harvey membawa segelas anggur untuk Mandy dengan senyum. Aku tidak tahu. Aku datang ke sini untuk tambang emas Floodwell, tapi sekarang sudah di bawah kendalimu. Mandy tidak bodoh, dia tahu Rachel bekerja untuk Harvey. Kamu bisa mendapatkan 40%. Tapi jika kamu melakukannya, aku khawatir kamu harus mengurus perusahaan untuk sementara waktu. Jawab Harvey dengan senyum. Dia tidak peduli dengan saham itu sejak awal. Jika Mandy tertarik padanya, dia akan memberikannya kapan saja. Tapi Floodwell berbeda. Tidak semudah yang kamu pikirkan jika ingin membangun karir sendiri di sini. Mandy ragu sejenak. Lalu, dia menghela napas. Kamu tahu betapa sulitnya menjadi kepala cabang, Harvey. Keluarga Jin akhir-akhir ini banyak mengalami masalah. Selain dipaksa datang ke sini, aku datang untuk alasan lain, saham tambang emas akan memperkuat posisiku di keluarga. Jadi, jika kamu benar-benar tidak keberatan. Aku benar-benar tidak tahu. Jawab Harvey. Rachel sekarang yang memimpin perusahaan. Namun, hatinya ada pada penegakan hukum Longman. Jika kamu mau, aku bisa memberimu perusahaan itu. Jangan khawatir tentang hal lainnya. Aku bisa mengurusnya. Aku sudah katakan, selama aku memilikinya,
kamu bisa memilikinya. Mandy tertegun melihat senyum lembut Harvey, dia benar-benar bingung. Dia tidak mengerti mengapa pria ini bisa mentolerir sikap sensitif dan keras kepala dirinya selama ini. Bab 3235. Sudah pukul 10. Di markas geng kapak. Harvey dengan santai membuat teh di taman. Sebuah sosok ramping terlihat berjalan menjauh tak lama setelahnya. Apakah istri Anda tidak akan cemburu pada saya karena ini, Tuan York? Kata Rahel sambil tersenyum sebelum duduk di seberang Harvey. Dia mengenakan gaun sutra. Bersama dengan rambut gelombangnya, penampilannya yang cantik dan feminin sangat mencolok. Harvey mengagumi kecantikannya sebelum memberinya senyum hangat. Apakah kamu akan mengatakan bahwa aku akan membuat Mandy marah hanya dengan meminum teh dan menonton rembulan bersamamu? Rahel tersenyum kembali. Tentu saja. Saya berbeda dari yang lain. Lagi pula, saya hanya peduli pada Anda. Harvey tertawa kecil. Dia tidak menyangka Rahel akan melontarkan lelucon seperti ini, terutama mengingat betapa seriusnya dia. Dia menuangkan secangkir teh untuknya, atau untuk Rahel, sebelum mengalihkan topik pembicaraan. Baiklah. Cukup bercandanya. Ayo bicara bisnis. Biarkan Mandy mengurus perusahaan mulai besok. Kamu urus penegakan hukum Longman untukku. Apakah kamu baik-baik saja dengan itu? Rahel mengernyitkan dahi. Tentu. Jawabnya tanpa ragu. Namun, Tuan York, Hearthstone Corporation tidak sesederhana yang kita pikirkan. Selain itu, Ozzy terus-menerus menargetkan kita. Sekarang banyak mata yang mengawasi kita. Bagaimanapun juga, kita adalah sasaran empuk bagi mereka. Banyak orang yang sangat berusaha untuk mendapatkan bagian dari Anda. Aku tahu itu. Kata Harvey, menyipitkan mata. Dengan cara Mandy menjalankan bisnis, dia pasti akan terkena dampak besar jika dia mengambil alih perusahaan. Dia mungkin bahkan harus menyerahkan perusahaan sebagai akibatnya. Tapi lalu, untuk apa? Ini adalah kesempatan baginya. Dia memiliki kekuatan cabang ke-9 keluarga Jin, dan sejak itu terus naik. Namun, dia masih terlalu lembut. Dia tidak mengerti bahwa dia tidak bisa mempercayai siapapun ketika berhadapan dengan keluarga berperingkat tinggi. Hanya ada intrik yang tidak ada habisnya di antara mereka. Dia menganggap keluarga Jin seperti keluarganya sendiri, tetapi mereka mungkin berpikir sebaliknya. Jika ini terus berlanjut, dia mungkin akan ditelan pada akhirnya. Ini adalah kesempatan baginya untuk memahami aturan permainan. Selain itu, dia tidak punya banyak waktu lagi. Rahel terdiam, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia sudah mengikuti Harvey cukup lama sekarang. Kate, Yvonne, Queenie. Banyak wanita cantik telah datang kepada Harvey. Namun begitu, dia hanya memiliki Mandy di hatinya. Rahel terkesan dengan keberuntungan Harvey dengan wanita. Dia harus menahan dorongan hatinya agar tetap bisa menjadi bawahan Harvey. Ketika Harvey dan Rahel sedang membicarakan masalah yang akan dihadapi oleh Hearthstone Corporation, August berada di ICU. Kepalanya dibalut perban saat dia terbaring di ruangannya, ekspresinya sangat muram. Bajingan itu. Dia yang melakukan ini padaku. Aku akan menangkapnya. Aku akan membunuhnya. Bab 3236. Selama kekacauan di kantor polisi terakhir kali, August membawa pengawal keluarga Bauer bersamanya. Sayangnya, terlalu banyak jurnalis yang mengejarnya. Para pengawal tidak berani melawan, sementara keluarga korban tidak bisa menahan diri. August tidak punya cara untuk membela diri dari kerumunan yang menyerbu ke arahnya. Banyak orang menarik senjata untuk menyerangnya. Jika bukan karena August yang berpengalaman dalam seni bela diri, anggota tubuhnya sudah lama hilang. Namun, dia tetap memar di mana-mana. Bahkan ada lingkaran gelap di sekitar matanya. August tidak menyimpan dendam terhadap orang-orang itu. Tidak ada gunanya. Namun, dia tahu bahwa Harvey yang harus disalahkan atas semua ini. Berani-beraninya dia terus melawanku. Dia akan membayarnya.
Meskipun August terkejut bahwa Harvey terus mencari cara untuk merusak rencananya yang telah disusun dengan baik, dia lebih terkejut karena Harvey benar-benar memiliki keberanian untuk melawan. Faktanya, pria itu terus menempatkan Joseph dan semua orang lainnya dalam posisi yang merugikan. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya, Tuan Muda? Sekretaris yang terlihat galak itu adalah seorang wanita dengan tubuh ramping dan wajah cantik. Dia mendekati August dengan laptop di tangan. Harvey sudah sepenuhnya terbukti tidak bersalah. Rencana kita sekarang benar-benar tidak berguna. Kita bahkan bisa terjerat masalah karena ini. Bagaimana aku tahu? August membentak dengan dingin sebelum menamparkan wajah sekretaris itu. Aku ingin bajingan itu mati. Kau tidak akan melakukan itu untukku kan? Tidak hanya Harvey yang terbukti tidak bersalah, nama August juga tercemar total. Sejak hari itu, dia menjadi lelucon terbesar di kalangan sosial Floodwell. Dia mulai menyesal karena tidak mendengarkan Joseph dan malah menimbulkan masalah sendiri. Harvey berhasil menggagalkan rencananya yang telah disusun dengan baik dan sekaligus memalukan dirinya. August gemetar memikirkan apa yang akan dilakukan Joseph. Dia tahu bahwa jika dia tidak bisa menghasilkan hasil yang memuaskan untuk Joseph, Joseph tidak akan ragu untuk menjadikannya batu bata semen sebelum membuangnya ke bawah air. Haruskah kita pergi kepada Tuan Muda ke-13? Sekretaris yang cantik itu bangkit kembali, tanpa ada niat untuk marah atas tamparan tersebut. Dia adalah pelindung terbesar Anda. Dengan dukungannya, kita akan bisa membunuh bajingan itu dengan paksa. Apakah kau ingin aku pergi kepadanya? Aku menghancurkan kesempatan yang sangat baik ini, dan sekarang kau ingin aku bertemu dengannya. Apakah kau tidak pikir ini sudah cukup memalukan bagiku? Apakah kau ingin dia membunuhku sekarang juga? August menendang sekretaris itu dan melemparkan ponselnya di depan dirinya. Sebuah pesan terlihat di layar. Aku sudah memperlakukanmu dengan baik hari ini. Pesan itu saja sudah cukup membuat setiap sekretaris terkejut, wajahnya kehilangan warna sepenuhnya. Ini setara dengan menerima perintah militer dari Joseph. Jika August tidak punya cara untuk mengatasi Harvey, dia akan mendapat kesialan. Orang-orang di bawah August mungkin akan berakhir dengan nasib yang sama. Kita tidak punya apa-apa untuk ditunjukkan, Tuan Muda. Tidak ada yang bisa kita lakukan saat ini. Bagaimana kita bisa melawan Harvey? Bab 3237. Jika kita tidak bisa memanggil Tuan Muda ke-13 untuk membantu, kita akan berada dalam kesulitan besar jika terpaksa melawan Harvey. Diam. Apakah sekarang kau mengajariku? August marah. Biarkan aku berpikir. Bagaimana kita seharusnya bertahan di Floodwell jika kita bahkan tidak bisa berurusan dengan orang luar? August dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan menggulir kontaknya. Matanya bersinar ketika jarinya berhenti pada nomor internasional. Senyum tipis muncul di wajahnya tidak lama setelah itu. Tuan Muda ke-13 tidak akan melakukannya, tapi seseorang akan. Jika aku tidak bisa berurusan dengan Harvey, orang lain bisa. Pergi. Pergi ke Barata Hall. Ajak Tuan Muda Garcia bermain golf besok. Beritahu dia bahwa aku belum mengucapkan terima kasih karena keahliannya dalam seni penyamarannya. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali. Harvey membawa Mandy ke Hearthstone Corporation untuk menangani prosedur perusahaan. Mandy segera menjabat sebagai CEO perusahaan. Keputusan Harvey sudah cukup untuk membungkam Lilian, meskipun Lilian tidak setuju dengannya. Bahkan Cynthia berhasil menjadi wakil CEO perusahaan dan bersenang-senang. Setelah menangani administrasi, Harvey memberitahu Kaiden untuk mengirim beberapa pengawal lagi ke perusahaan sebelum meninggalkan tempat itu. Bagaimanapun, Harvey tidak bisa menjaga Mandy di bawah perlindungannya selamanya. Dia tidak punya pilihan selain meninggalkan banyak hal untuk ditangani oleh Mandy. Jika tidak, Mandy tidak akan pernah berkembang. Saat Harvey keluar dari gedung, sebuah Audi hitam berhenti di sampingnya. Direktur kantor polisi Floodwell, Ansel, keluar dari mobil dan menyapanya dengan hormat. Tuan York. Tentunya, dia sudah menunggu Harvey cukup lama. Dia tidak akan muncul begitu cepat jika tidak begitu.
Harvey duduk di belakang dan mengambil sebotol soda, lalu meneguknya. Apa itu? Apakah kamu akan menyeretku kembali ke kantor polisi untuk diinterogasi lebih lanjut? Tanyanya dengan senyum tipis. Bukan begitu. Ansel merasa sedikit canggung. Ada sesuatu yang saya perlu bantuan Anda. Katakan saja, kata Harvey. Ansel menarik napas dalam-dalam. Anda seharusnya tahu bahwa keluarga Torres adalah salah satu kerabat dari Istana Emas di Floodwell. Ayah saya, Colton Torres, adalah bakat terbaik di Floodwell saat masih muda. Dia juga orang pertama yang memegang komando. Karena penguasa Istana Emas mencari cara untuk menyatukan manusia dan alam dalam seni bela diri, Istana Emas memutuskan untuk memilih raja berikutnya. Ayah saya mengikuti acara itu. Dia berhasil mencapai puncak dengan sedikit perlawanan. Tapi dia kalah dari juniornya, yang juga saat ini menjadi penguasa Istana Emas. Saat pertarungan itu menghancurkan semangatnya, dia juga terkena serangan dari jari pencuri kehidupan. Ini adalah gerakan jahat. Mereka yang terpengaruh akan merasakan rasa sakit terus-menerus dan lumpuh permanen, namun mereka tidak akan mati dengan cepat. Tubuhnya akan mati setelah 21 tahun. Sekarang, kami telah mencapai tahun ke-21. Selama bertahun-tahun, saya dan saudara saya telah membawa banyak dokter untuk membantu ayah kami. Kami bahkan meminta senior Armstrong untuk memeriksanya. Namun, tidak ada seorang pun yang berhasil mengetahui dengan pasti apa yang menyebabkan penyakit ayah kami. Bab 3238. Itulah mengapa saya meminta bantuan Anda. Harvey terdiam ketika mendengar sejarah dari keluarga Torres. Senyum pahit muncul di bibirnya. Jangan lupa, aku mungkin kepala instruktur, tapi aku bukan dokter. Itu benar, tapi bukankah Anda tahu seni membunuh? Jari pencuri kehidupan adalah salah satu tekniknya. Hanya Anda yang memiliki kesempatan untuk menyelamatkan ayah saya sekarang. Saya benar-benar tidak akan meminta bantuan Anda jika bukan karena itu. Tentu saja, Ansel tahu Harvey tidak akan menyerah begitu saja. Itulah mengapa dia diam cukup lama. Namun setelah melihat ayahnya kesakitan, wajahnya pucat, Ansel memutuskan untuk bertindak dan meminta bantuan Harvey apapun yang terjadi. Tidak perlu begitu formal, Ansel. Jawab Harvey. Aku tidak bisa menjamin bahwa aku akan menyembuhkan ayahmu dan mengembalikannya ke keadaan normal, tapi aku akan berusaha sebaik mungkin. Jangan khawatir. Kalian semua adalah saudara bagiku. Ansel sangat berterima kasih. Kami bisa mati dengan bahagia mendengar kata-kata Anda, Tuan York. Kemudian dia memberi isyarat kepada sopir untuk kembali ke rumah. Benar. Saya mendapat petunjuk ketika saya mengirim orang untuk menyelidiki. Orang yang mirip dengan Anda di rekaman mungkin terlibat dengan Frankie Garcia. Dia tersenyum. Siapa itu? Dia adalah wakil direktur Dewan Bisnis Barata. Dia memiliki status yang tinggi, dan juga diberkahi dengan bakat dan kekayaan sejak usia muda. Dia juga seorang ksatria, dan salah satu pria yang paling berbakat di India. Selain menjadi ahli bisnis, dia juga fasih dalam yoga. Dia adalah orang yang terampil dalam seni bela diri. Saya mendengar bahwa dia juga dianggap sebagai salah satu dari 10 talenta teratas di India. Ansel duduk tegak, wajahnya serius. Tuan York, jangan menganggap yoga hanya sebagai teknik kebugaran. Itu adalah seni membunuh, yang tidak menunjukkan belas kasihan. Frankie terkenal sejak usia muda. Dia juga mencapai banyak hal di Floodwell. Dia adalah orang yang sangat sulit untuk dikalahkan. Saya curiga dia adalah orang yang disewa oleh August. Mungkin August akan menyuruh Frankie untuk menangani Anda kali ini. SWAT Camp sudah membunuh banyak Demon Monk India. Jawab Harvey. Kami selalu memiliki cara untuk menangani mereka. Tidak masalah jika orang ini tidak menimbulkan masalah. Tapi jika dia memutuskan untuk melawanku, aku tidak keberatan mengakhiri hidupnya. Ansel menggambarkan Frankie sebagai orang yang sangat mengesankan, tapi Harvey tidak peduli. Dia tidak masalah untuk menendang mereka yang akan menentangnya kembali ke tempat mereka berasal.
Ansel tidak mengatakan apa-apa lagi setelah melihat ekspresi percaya diri Harvey. Dia mengumpulkan beberapa dokumen sebelum menyerahkannya semua kepada Harvey. Mobil berjalan perlahan sementara Harvey sedang membaca dokumen-dokumen tersebut. Saat hampir selesai, mobil melaju melewati sebuah manor yang megah di taman hutan pusat kota. Manor itu memiliki sejarah puluhan tahun, dengan nama yang besar, Manor Nomor 1. Semua orang dari Floodwell tahu persis apa arti kata-kata itu. Bab 3239. Legenda mengatakan bahwa manor ini dibangun selama kebangkitan negara menuju komandan pertama Floodwell. Selama hampir 100 tahun, manor-manor di sini terus-menerus dihancurkan dan dibangun kembali, meninggalkan hanya 10 properti di sekitarnya. Pemilik manor ini juga bukanlah orang sembarangan. Mereka sebelumnya adalah Komando Pertama Floodwell, atau mereka telah memberikan kontribusi besar dalam pembangunan kota. Orang-orang tanpa prestasi seperti itu tidak akan memiliki hak untuk tinggal di rumah-rumah ini. Harvey tidak terlalu peduli dengan tempat ini, tapi dia tetap memahami pentingnya. Mobil diparkir di depan manor nomor 1 beberapa menit kemudian. Harvey dan Ansel kemudian keluar dari mobil. Harvey melihat sekeliling dengan penasaran dan melihat batu bata biru indah dan ubin merah, sangat cocok dengan estetika orang tua tersebut. Pria bersenjata yang mengenakan seragam juga ditempatkan di sekitar tempat ini. Ini cukup untuk menjelaskan banyak hal. Silahkan, Tuan York. Ansel mengeluarkan berbagai jenis kredensial untuk seorang pria berseragam sebelum memimpin Harvey menuju halaman. Halaman ini tidak terlalu dalam, tetapi jalan-jalannya benar-benar teratur dengan baik. Ada banyak jalan memutar untuk mencapai sana. Setelah sekitar 10 menit, keduanya tiba di sebuah taman. Gunung-gunung es bisa terlihat di sekitar tempat tersebut. Ada juga jalan setapak kayu untuk orang-orang berjalan. Bahkan beberapa paviliun dapat terlihat di sisi-sisinya. Ini benar-benar tempat yang indah. Di tengah paviliun, seorang pria sedang memandang gunung suci Floodwell yang jauh dengan kedua tangannya terlipat. Gunung tersebut adalah yang tertinggi di dunia, dengan ketinggian 26.000 kaki di atas permukaan laut. Harvey melihat pria tersebut dengan rasa penasaran. Pria itu terlihat agak tua, tetapi masih dalam kondisi prima. Rambutnya putih seperti salju, tetapi dia masih terlihat rapi. Aura elit yang tak terkatakan dapat dirasakan darinya. Hanya orang yang telah memiliki status tinggi dalam waktu lama yang bisa memiliki aura seperti itu. Tanpa diragukan lagi, ini adalah ayah Ansel dan sebelumnya Komandan Pertama, Colton Torres. Aura dan kesan pertama yang dimilikinya bukanlah sesuatu yang bisa ditiru oleh saudara-saudaranya. Aku memintanya untuk datang ke sini untukmu, ayah. Semoga dia bisa memeriksa cederamu sejak saat itu. Ansel tidak membuang waktu untuk mengungkapkan niat sejatinya setelah melihat ayahnya. Aku Harvey. Senang bertemu denganmu, kata Harvey setelah melangkah maju. Harvey sangat menghormati orang-orang seperti Colton. Namun, sebelum Harvey bisa menyelesaikan kata-katanya, Colton memotongnya tanpa menoleh. Harvey kan? Kamu tidak cukup baik. Harvey terdiam. Aku tidak cukup baik. Ansel melihat Harvey dengan penuh penyesalan. Ayah, Tuan York sebenarnya. Colton mengejek sebelum berbalik dan mengamati Harvey. Jika seseorang tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalah yang mendasar, identitas mereka tidak penting. Di mataku, dia tidak hanya buruk sebagai seseorang, dia juga sangat buruk dalam menangani urusan pribadinya. Harvey melihat pria itu dengan rasa penasaran dan merasakan aura pria itu yang meresap keluar. Apakah kamu memberitahuku bagaimana harus melakukan sesuatu, orang tua? Tanya Harvey dengan senyum tipis. Bab 3240. Tentu saja, Colton telah mencari tahu identitas Harvey sebelumnya. Dia tidak akan mengatakan hal seperti itu jika itu bukan kenyataannya. Bukan hanya kamu tidak bisa melakukan apapun dengan benar, tapi kamu pasti sangat sombong, anak muda. Colton melangkah maju, seolah mencoba menekan Harvey dengan auranya. Namun, dia tidak marah karena kata-kata Harvey.
Jadilah efisien sambil menjaga profil rendah. Itu prinsipku, jawab Harvey. Aku mengerti apa yang kamu katakan. Tapi kita harus selalu melihat gambaran yang lebih besar. Jika ada cara untuk memperbaiki semuanya sekali dan untuk selamanya, mengapa harus membuang energi sejak awal? Pesona target sebelum membatasi seluruh kelompok. Itu cara terbaik untuk melakukan sesuatu kan? Itu yang kamu pikirkan. Itu hanya prinsipmu sendiri. Colton membentak dingin. Tapi bagiku, kamu hanya tidak tegas. Pada akhirnya, ketidakpastianmu menyebabkan lebih banyak masalah. Ansel benar-benar kebingungan, tetapi dia mengejar pemikiran itu. Ayahnya dan Harvey mungkin sedang membicarakan Agus. Dia penasaran, mengapa ayahnya peduli tentang hal sekecil itu padahal dia adalah orang yang hanya peduli dengan gambaran besar Floodwell. Dia bahkan tidak peduli dengan seseorang seperti Joseph, apalagi seorang bocah seperti August. Namun, Ansel tidak berani mempertanyakan ayahnya. Tuan York, saya sendiri tidak mengerti. Mengapa Anda membiarkan Agus melarikan diri begitu saja? Tanya Ansel dengan ekspresi penasaran. Jika kamu meniupkan api sedikit lebih banyak, Agus akan mati. Pertama, dia tidak pantas mendapatkannya. Harvey mengangkat bahu, terlihat sangat tenang. Bocah sepertinya tidak berhak mati di tanganku. Kedua, sekuat apapun dia tetap tidak ada. Dengan kata lain, dia adalah orang yang sangat penting untuk situasi keseluruhan. Jika aku mau, aku bisa dengan mudah menarik orang-orang di belakangnya tanpa banyak usaha. Ansel mengernyitkan dahi. Tapi kita semua tahu Joseph ada di balik semua ini. Colton, di sisi lain, memandang Harvey dengan tenang. Kamu pernah berperang sebelumnya, Ansel. Seharusnya kamu tahu apa hal yang paling penting dalam kasus ini. Apakah logistik lebih penting dari manuver militer? Tanya Ansel secara instingtif. Tidak. Jawab Harvey. Berperang untuk alasan yang baik. Sejak zaman kuno, bahkan penjahat pun akan memberontak sambil menyamar sebagai salah satu orang baik. Di zaman damai seperti ini, penting untuk membangun reputasi yang baik. Kita semua tahu Joseph terlibat dalam rangkaian peristiwa ini, tapi apakah kita punya bukti? Kenapa aku harus membuat masalah untuk Joseph tanpa bukti yang kuat? Joseph tidak terlalu sulit dihadapi, tapi keluarga Bauer mendukungnya. Keluarga mereka terkait dengan 10 keluarga besar di negara H, dan itu mengarah ke istana kerajaan. Aku akan membuat seluruh negara melawanku jika aku melakukannya. Karena itu, August tidak boleh mati. Setidaknya, tidak sekarang. Lebih baik dia terus menggali lubang yang lebih besar untuk dirinya sendiri. Dengan begitu, aku bisa membunuhnya tanpa menyembunyikan apapun. Harvey terlihat tenang, seolah sedang membicarakan sesuatu yang tidak penting. Namun, Ansel penuh dengan kejutan, dia tidak bisa berkata-kata lama sekali. Dia tidak pernah menyangka bahwa August seorang diri bisa melibatkan istana kerajaan.